Bab 932, Aku menghancurkan seluruh klanku. Rasa kecap. Sander Ye tersenyum dan berkata, inilah ciri khas anggur ini. Senior, cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Pria itu mengangguk dan menyesapnya. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan berkata, biarpun ini anggur biasa, rasanya berbeda, lumayan. Sander Ye tersenyum dan berkata, yang penting senior suka. Pria itu meneguk minumannya, lalu melirik ke arah Sander Ye, lalu berkata, lepaskan pedang jiwamu. Sander Ye dengan cepat melepaskan kekuatan pedang tak tertandingi. Orang itu menunjuk. Cahaya pedang melintas. Bang! Kekuatan pedang tak bertanding tiba-tiba hancur. Sander Ye tampak serius dan memandang pria itu. Pria itu berkata dengan tenang, tahukah kamu kenapa pedang jiwamu begitu rapuh? Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, aku terlalu lemah, senior terlalu kuat. Pria itu tersenyum dan berkata, kamu mengatakan omong kosong. Sander Ye. Pria itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan gumpalan jiwa pedang terbang keluar dari telapak tangannya, lalu mendatangi Sander Ye, cobalah. Sander Ye melirik ke arah pedang jiwa itu, lalu menghunus pedangnya dan menebasnya. Dia mencoba yang terbaik, bang. Saat ledakan terdengar, cahaya pedang meletus, namun jiwa pedang pria itu tidak rusak sama sekali. Melihat adegan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Keyakinan yang lemah. Pada saat itu, laki-laki di kejauhan tiba-tiba berkata, Kendomu sudah punya jiwa, tetapi jiwamu belum cukup kuat. Kalau jiwa tidak kuat, jiwa pedang tidak akan murni. Kultivasi pedang memiliki 3 proses penting. Proses pertama tentang memilih pedang. Memilih pedang yaitu memilih pedang. Kenapa memilih pedang penting? Hanya ketika kita benar-benar mencintai dan menyukainya, kita akan memperjuangkannya sepanjang hidup kita. Setelah mengatakan ini, dia menyesap anggurnya, lalu melanjutkan, yang kedua adalah menetapkan jiwa. Apa itu jiwa? Sederhananya, menetapkan tujuan kendo. Jiwanya mungkin besar atau kecil, tapi tidak bisa tanpa jiwanya. Kalau tidak, itu akan seperti orang mati berjalan. Secara umum, sulit untuk mencapai apapun kalau kamu hanya asal saja. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye, jiwamu adalah menjadi tak terkalahkan dalam ilmu pedang, tapi aku tidak merasakan adanya tak terkalahkan dalam jiwa pedangmu. Sander Ye terdiam. Pria itu melanjutkan, yang ketiga adalah keyakinan yang teguh. Perjalanan berlatih ilmu pedang itu berbahaya dan tidak bisa diprediksi. Kita tidak tahu berapa banyak bahaya dan musuh yang akan kita hadapi. Jadi, keyakinan yang teguh itu sangat penting. Tentu saja, keyakinan yang teguh itu tidak buta. Banyak orang yang teguh dengan membabi buta pada diri sendiri dan tidak berusaha apapun, tetapi mereka terus menipu diri sendiri dan berpikir bahwa mereka adalah pekerja keras. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya, aku sudah melihat terlalu banyak orang seperti ini dalam hidup aku. Tidaklah buruk kalau orang lain menipu kamu. Yang buruk adalah kamu menipu diri sendiri. Sedikit kerumitan muncul di mata Sander Ye. Kekuatan pedang tak bertanding. Setelah bertahun-tahun, apakah dia masih mempunyai ambisi yang sama seperti dulu? Dia pernah berkata di awal bahwa kalau tidak berlatih ilmu pedang, tidak akan berguna, tetapi kalau berlatih ilmu pedang, kamu tidak akan terkalahkan. Tanyakan pada diri sendiri, sebenarnya ide ini semakin berkurang. Setelah keluar, dia melihat semakin banyak master, dan gagasan menjadi tak terkalahkan menjadi semakin berkurang. Memikirkan hal ini, Sander Ye tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Faktanya, dia sering menipu dirinya sendiri,
Keadaan pikiran ini benar-benar membutuhkan pertanyaan diri dan kesabaran sepanjang waktu. Pria itu melanjutkan, pedang jiwamu berwujud, tetapi tidak berjiwa. Dengan kata lain, kamu tidak memiliki semangat yang tajam. Kaum muda harus energi dan bersemangat. Kamu harus memiliki semangat kepahlawanan yang berani mengguncang dunia. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, tapi orang seharusnya merasa segan dan kagum. Pria itu tersenyum dan berkata, apakah ini konflik? Ini bukan konflik. Semangat yang aku bicarakan tidak berarti kamu harus melakukan sesuatu tanpa berpikir. Itu berarti ketika kamu bertemu dengan orang yang tak terkalahkan, kamu harus pikirkan dalam hatimu. Biarpun aku tidak sebaik kamu sekarang, aku pasti akan melampauimu di masa depan. Kultivator pedang hanya harus berani berpikir dan bertindak. Sander Ye merenung. Pria itu melirik ke arah Sander Ye, lalu tersenyum. Masalah terbesarmu sebenarnya adalah keyakinanmu yang tidak cukup murni. Kalau keyakinanmu cukup murni, kamu bahkan bisa menggunakan jiwa pedang untuk menekan keilahianmu sendiri, dan mencapai koeksistensi legendaris dari kemanusiaan dan keilahian. Sander Ye buru-buru berkata, senior begitu. Pria itu menggelengkan kepalanya, tidak. Sander Ye. Pria itu meminum wine tersebut dalam sekali teguk, lalu berkata, memperkuat keyakinan terhadap ilmu pedang bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari atau semalam. Memikirkannya tidak ada gunanya. Pikirkanlah dan kamu harus segera melakukannya. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Pria itu tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar mengerti? Sander Ye mengangguk, itu harus dilakukan. Pria itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti lagi, lalu berkata, apakah kamu bisa melakukan sesuatu untukku? Sander Ye berkata, ada apa? Pria itu diam. Sander Ye sedikit terkejut. Pria itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, beri aku sebotol anggur lagi. Sander Ye mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepada pria itu yang membukanya dan meminumnya dalam sekali teguk. Sander Ye tiba-tiba berkata, senior, apakah ranah Mi Tao? Pria itu menggelengkan kepalanya, tidak. Sander Ye tercengang, ranah Kai Tao. Pria itu menggelengkan kepalanya lagi, tidak. Ah. Sander Ye tercengang. Pria itu melirik ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, aku sebenarnya hanya berada di level ranah E Tao, hanya satu level lebih tinggi dari kamu. Sander Ye berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Pria itu tertawa, apa yang tidak mungkin? Sander Ye tersenyum pahit, ini memang agak sulit dipercaya, karena dari segi kekuatan senior, aku merasa ranah Mi Tao pun tidak sebaik kamu. Pria itu tersenyum dan berkata, aku bertarung melawan ketua aula jalan jahat ketiga itu. Sander Ye buru-buru berkata, apa hasilnya? Pria itu berkata dengan tenang, dia tidak sebaik aku. Sander Ye tampak terkejut, seberapa dahsyatkah kekuatan ketua aula jalan jahat ketiga? Bisa dibilang kalau bukan karena kemunculan bibi bergaun polos dan ayahnya, Kaisar Yong mungkin tidak akan bisa mengalahkannya biarpun dia berhasil menerobos. Namun, pihak lain tidak sebaik senior di depannya. Yang terpenting senior ini hanya dalam kondisi E Tao. Pria itu melanjutkan, selama pedangnya cukup murni, kekuatan dan kecepatannya mencapai ekstrim, ranah tidak begitu penting. Tentu saja, kalau aku menerobos ke ranah Kai Tao, seperti ketua aula jalan jahat ketiga, 3 pedang bisa mengalahkannya. Nada suaranya tenang, tapi sangat percaya diri. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, tidak sulit bagi senior untuk meningkatkan ranah, bukan? Pria itu menggelengkan kepalanya, sulit. Sander Ye bingung. Pria itu berkata dengan lembut,
Aku merasa bersalah, bagaimana tidak sulit. Dia merasa bersalah. Sander Ye melihat pria itu. Sepertinya orang-orang yang dipenjara di sini punya cerita. Pria itu tiba-tiba berkata, apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang memalukan dalam hidupmu? Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, tidak. Pria itu tersenyum dan berkata, aku sangat iri padamu. Sander Ye sedikit penasaran, aku ingin tahu seperti apa rasanya malu senior. Pria itu tidak berbicara, dia hanya minum. Sander Ye tidak bertanya lagi, tapi diam-diam mengeluarkan anggur dan menaruhnya di depan pria itu. Pria itu tidak menolak. Setelah minum beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, aku menikah sangat dini. Orang yang aku nikahi adalah kekasih masa kecil aku, tipe orang yang tumbuh bersama aku. Belakangan, aku ingin maju, jadi aku meminta teman-teman aku untuk pergi berlatih bersama. Kemudian, teman aku mendapat masalah besar. Untuk membantu teman aku melarikan diri, aku diculik oleh sebuah sekte dan dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Sambil berbicara, dia menyesap anggunnya, lalu menambahkan, kemudian, ketika aku kembali ke keluarga, istri aku sudah punya anak. Sander Ye tercengang. Pria itu menambahkan, dia tidak mengkhianati aku, tetapi karena aku terlalu lama jauh dari rumah, semua orang mengira aku sudah mati, jadi dia disukai oleh sepupuku, dan kemudian menindasnya. Sander Ye melirik pria itu lalu berkata, apa yang terjadi selanjutnya? Pria itu berkata dengan tenang, aku menghancurkan seluruh klan aku. Sander Ye tidak berkata apa-apa lagi. Pria itu melanjutkan, aku orang yang sangat tradisional, terutama karena aku dipengaruhi oleh Konfusianisme, jadi aku tidak mampu menghadapi istri aku. Aku tahu itu bukan salahnya, tetapi aku tidak bisa menghadapinya. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, kalau itu kamu, bisakah kamu menghadapinya? Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, dia tidak salah. Pria itu mengangguk, aku tahu dia tidak bersalah. Itu salah aku. Aku seharusnya tidak menghilang begitu lama dan aku gagal melindunginya. Namun, aku masih terlalu muda saat itu dan aku tidak bisa mengatasi rintangan di hatiku. Jadi, setelah mengatur dia dan anaknya, aku langsung pergi, dan akhirnya berkonsentrasi berlatih pedang, tanpa ada rasa khawatir di hati. Sander Ye sedikit bingung, lalu kenapa senior terbelenggu oleh masalah ini? Pria itu berkata, kamu tidak bisa lulus ujian di dalam hatimu. Sander Ye terdiam. Pria itu berkata dengan lembut, biarpun aku sudah mengaturnya dan merawatnya, tahukah kamu hal apa yang paling menyakitkan di dunia? Itu bukan kata-kata buruk, itu ketidakpedulian. Dulu dia dan aku tidak bisa dipisahkan dan membicarakan segalanya, tapi belakangan, aku sangat menghormati dan sopan padanya. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, tahukah kamu apa yang paling menyakitkan di dunia ini? Dalam lubuk hatiku yang paling gelap, aku mempunyai pemikiran seperti itu. Aku sangat marah, kenapa dia melahirkan anak itu, kenapa dia tidak mati demi menjaga kesuciannya. Dia seharusnya mati demi menjaga kesuciannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba tertawa, dengar, ini jelas salahku, tapi aku ingin memintanya melakukan itu. Bukankah itu buruk? Bukankah itu egois? Bukankah itu menjijikkan? Sander Ye menghela nafas dengan suara rendah dan tidak berkata apa-apa. Pria itu menambahkan, kalau diingat sekarang, ketika aku pergi untuk mengaturnya dan membantunya, sebenarnya, aku tidak benar-benar dia hidup damai, aku ingin membalas dendam. Aku membalasnya dengan cara yang ratusan kali lebih kejam dari kata-kata jahat. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, senior,
apa yang kamu ingin aku lakukan?" Dia tidak berkomentar apakah masalah tersebut benar atau salah. Dia belum mengalami masalah kedua belah pihak dan tidak memiliki kualifikasi untuk berkomentar. Pria itu membuka telapak tangannya, dan liontin giok perlahan melayang di depan Sander Ye. Ada 4 kata di atasnya, berpegangan tangan. Pria itu berkata, "Berikan dia liontin giok ini dan katakan padanya bahwa aku bersalah padanya." Saat dia mengatakan itu, cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Sander Ye. Selain koordinat peta alam semestaku, cincin penyimpanan ini juga berisi tabunganku dan warisan ilmu pedangku. Kamu bisa memberikannya padanya juga. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, sudah berapa lama kamu dikurung di sini?" Pria itu menuangkan seteguk anggur untuk dirinya sendiri, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku baru berada di sini selama 100 tahun, dan aku tidak di penjara. Seperti kamu, aku datang menerobos. Orang yang awalnya di penjara di sini dibunuh oleh aku, setelah aku mengetahui bahwa orang-orang terus datang untuk menantang aku, jadi aku tinggal di sini, ingin bertemu dengan master terbaik di setiap alam semesta. Aku menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah pecundang, jadi aku sudah bertarung dengan jalan Tao yang ada selama ini." Sander Ye mengangguk sedikit dan berkata, "Oh begitu." Berbicara tentang ini, dia melirik pria itu, dan dia tahu bahwa bahkan sekarang, senior di depannya masih tidak bisa menghadapi wanita itu. Seringkali pria seperti ini, dia bisa mengakui kesalahan, tetapi tidak akan pernah menundukkan kepala. Sander Ye berkata, "Siapa nama senior?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Sino Yeran." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mendongak dan tertawa, "Jalan Tao, ayo kita bertempur terakhir kali." Berdengung. Suara pedang tiba-tiba naik ke langit, dan dalam sekejap, segel penjara Dao di ujung langit hancur berkeping-keping. Bersambung.